بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahu adzim. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, pagi ini alhamdulillah Allah membangunkan kita setelah Allah mematikan kita. Sebagaimana doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya, dan kepadanya kita akan kembali. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah bahagia, pada minggu yang lalu kita sudah bicarakan bab terkait dengan mujahadah. Sudah saya sampaikan beberapa ayat dan hadis-hadis terkait dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Dan kalau kita sudah bersungguh-sungguh, mesti Allah akan memberikan jalan untuk menuju kepada kebaikan itu. Sebagaimana ayat yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu dan sudah disebar di Facebook, ya, itu juga ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan termasuk juga kita semuanya yang ikuti pengajian ini, dan apalagi yang men-share ini, insya Allah kebaikannya luar biasa. Karena termasuk salah satu dakwah zaman now. Sekarang itu enggak ngikuti pengajian, tapi kalau direkam, di share itu bisa. Oh, ini tadi pagi yang disampaikan. Tapi semuanya jangan gitu. Kalau semuanya gitu ya enggak ada yang datang ya. Tapi tetap yang hadir ini ada kelebihan. Kalau kita melihat hadis Rasulullah kan jelas. Ma min qaumin fi baitin min buyutillah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi tidaklah ada sebuah kaum yang kumpul di salah satu rumah Allah, maka tidak lain adalah akan turun sebuah ketenangan. Kemudian ghasyiatumur rahmah, akan mendapatkan rahmat. Kemudian wa khufatil malaikah, kita akan dikelilingi oleh malaikat. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama kita, kemudian disampaikan Allah kepada para malaikat. Jadi yang hadir ini tentunya punya nilai lebih. Baru kita keluar rumah datang ke masjid ini sudah pahalanya luar biasa. Nah, jangan bahagia, pada pagi ini kita lanjutkan di bab keterangan tentang banyaknya jalan kebaikan. Kalau kemarin itu siapa yang bersungguh-sungguh dalam masalah kebaikan, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Ternyata kebaikan itu banyak, dan kita harus tahu bahwa hakikat dunia ini diantaranya ada 3. Yang pertama, dunia itu enggak kekal. Termasuk kita ini kan hidup ini enggak akan kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau sudah maut berarti kita itu tidak kekal, akan pindah di alam lain. Yang kedua adalah bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak diuji. Para nabi, para rasul itu juga ujiannya berat-berat. Dalam melaksanakan dakwahnya itu banyak ujian-ujiannya yang diterima, yang dihadapi. Nah, kita juga gitu, kita ini sebagai umat Muhammad juga tidak lepas daripada ujian. Memang ya, dunia itu tempatnya ujian.
Kan di Quran itu sudah jelas ya, di ayat surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, jadi itu tempat ujian kita itu. Dunia ini itu hakikat yang kedua. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau melihat ahsan amala yang amal yang ahsan itu di antara kita. Yang ketiga adalah hakikat dunia ini tetap kita untuk menanam kebaikan. Dan Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan. Juga Rasul Allah maksudnya itu ada Nabi Muhammad SAW itu banyak menunjukkan kebaikan-kebaikan, jalan kebaikan-kebaikan. Ada banyak ayat yang Allah sampaikan, misalkan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Jadi apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan maka jelas Allah itu tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan akan diketahui oleh Allah. Di mana saja dan kapan saja, siapa saja, punya jabatan atau enggak punya jabatan, rakyat atau pemimpin itu kalau sudah berbuat sama-sama dilihat oleh Allah. Enggak ada yang enggak dilihat. Bahkan Allah sudah berfirman ya di yang sering kita sampaikan, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sekalipun itu seberat biji sawi, biji yang paling kecil ya, itu ya roh akan kelihatan itu. Nah itu diantaranya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan masalah banyak jalan kebaikan. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Jadi setiap persendian salah seorang di antara kalian itu menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Ini persendian kita itu lebih dari 350-an ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, fakulun tasbihatin sedekah. Setiap orang yang bertasbih, tuh gampang kan? Itu sedekah. Subhanallah, itu sedekah. Inilah yang membedakan apa bedanya sedekah dengan infak. Kalau sedekah itu tidak harus berupa materi. Kalau infak memang biasanya arahnya kepada materi. Kalau sedekah itu adalah tidak hanya berupa materi uang atau harta, tapi ucapan itu juga sedekah. Makanya tasbihatin wa kullu tasbihatin sedekah. Bahkan di dalam hadis lain juga tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Oh, jalan banyak ya kita itu bersedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Beda ya tahlilan dengan tahlil ya. Tahlil ya la ilaha illallah. Zikir bagus itu tahlil kan la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah menyatakan jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Jadi perbaruilah imanmu itu senantiasa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kan sering kita dengar afdhalul dzikri bi qauli la ilaha illallah. Tapi ingat ya, zikir itu resapi dalam hati. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap orang bertakbir Allahu akbar. Makanya habis salat gitu kan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu sedekah tuh. Bahkan bukan hanya itu, wa'mur bil ma'ruf sedekah. Merintah yang baik itu juga termasuk sedekah. Ayo sholat, ayo tolong share ini. Nah gitu, itu juga sedekah. Zaman sekarang, kalau zaman Nabi share ini nggak ada kan, belum ada. Sekarang kita nge-share ini, bagikan.
Kita nge-share atau ada yang begini itu. Kita ini termasuk sudah sedekah. Jalan kebaikan tambah banyak ternyata sekarang itu bila dibandingkan dengan zaman dulu. Amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Nyegah kemungkaran juga sedekah. Jadi bukan hanya saja uang ya sedekah itu. Tapi mungkin kita itu gampang amar ma'ruf bila dibandingkan dengan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu risikonya biasanya hanya malas ayo kita ngaji. Kayaknya belum ada waktu sih saya gitu ya. Paling itu aja ya. Lagi malas saya dulu. Tapi kalau nahi mungkar mencegah kemungkaran itu risikonya lebih berat bila dibandingkan dengan kalau misalkan ada main gitu. Jangan main di situ. Itu risikonya bisa jangan minum-minuman di situ itu. Risikonya bisa orang itu marah dengan kita. Atau ada judi gitu ya, ada judi. Jangan judi itu. Kita kayaknya berat, ngomong itu berat. Sekalipun di dalam hadis Rasulullah menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhafu iman. Nah, kata Rasulullah, siapa yang mendapati sebuah kemungkaran maka rubah dengan tangan, bisa dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu bilisan, dengan lisannya jangan itu. Kalau nggak mampu lagi dengan lisan karena memang merubah kemungkaran kan, fabiqalbi dengan hati bahwa kita itu tidak suka dengan itu. Tapi ingat yang terakhir itu bahwa adaful iman itu termasuk iman yang lemah. Makanya antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kayaknya lebih gampang ngajak kebaikan karena resikonya tadi itu aja. Bila dibandingkan dengan nahyun anil mungkar. Wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uha minadzuha. Semuanya itu bisa dicukupkan, jangan bahagia. Jadi takbir, tahlil, tahmid itu semuanya itu bisa diwakili cukup dengan sholat 2 rakaat duha. Syukur-syukur kita ucapkan itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian ditambahi dengan sholat duha 2 rakaat. Makanya kata Nabi bilang begini, wa yujzu min dzalik, cukup itu rakaatan yarka'uha minadzuha, cukup bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Jadi jalan kebaikannya banyak ya. Setiap tahlil, tahmid, takbir ya. Kemudian beramar ma'ruf, nahi mungkar termasuk adalah kebaikan. Ini jangan bahagia. Kemudian ada hadis lagi selanjutnya ini. Uridat alayya a'malu ummati. Jadi diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha. Yang baik dan yang jelek. Jadi amal-amal umatku itu ditampakkan. Baik yang baik atau yang tidak baik. Kemudian wajatu fi mahasini a'malaha al-adza yumatu anit tariq. Jadi kata Nabi, aku lihat amalku yang termasuk amal yang baik itu adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Amal yang baik. Jadi kalau ada apa gitu, ada pohon tumbang, ikut menyingkirkan. Itu luar biasa. Jangankan itu, kita itu ada duri di jalan atau paku di jalan. Kita singkirkan supaya enggak mengganggu jalan itu. Itu termasuk amal yang kata Nabi itu termasuk kebaikan. Kemudian kata Nabi, wajadtu fi masawi a'maliya an-nukhatu takun fil masjid la tudfan. Termasuk amal yang enggak baik itu adalah meludah di masjid kemudian ludahnya tidak dipendam. Zaman dulu ya enggak ada masjid kayak begini. Zaman Nabi itu kan masjidnya masjid bisa dikorek-korek ya, dikorek-korek. Kalau udah dipendam dengan pasir. Oh zaman sekarang gimana ini? Tutupi dengan karpet ya, nggak bisa. Sekarang kan udah keramik. Nah, sekarang ini ya susah kalau kita ngeludah tutupi karpet. Itu nanti ya bau juga gitu ya. Nah ini itu kata Nabi. Jadi termasuk kebaikan itu menyingkirkan sesuatu yang menghalang-halangi di jalan dan sesuatu yang tidak baik itu adalah meludah di masjid kemudian tidak dipendam. Nah, sekarang kan meludah di masjid tapi nggak dipel, tidak dibersihkan karena memang mengganggu.
Kalau dipendam kan sudah hilang bau ya. Makanya tanah itu luar biasa. Itulah kenapa kalau ada anjing yang menjilat di bejana itu kok disuruh mencuci 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan tanah. Sekalipun sekarang ada alat yang canggih gitu ya, misalkan by clean, ada rinso, rinso pun modelnya. Tapi nggak boleh diganti dengan itu, karena dengan tanah itu termasuk itu ta'abbud, ibadah. Yang kedua memang tanah itu luar biasa bisa menghilangkan segala sesuatunya. Makanya kan ada penelitian itu kan dibasuh dengan itu baksilnya masih ada, dibasuh dengan begitu dengan tanah hilang. Jadi yang baik ya, jalan kebaikan itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang acuh. Contoh lagi yang baik ya. Kita mengambil sampah di masjid. Jadi kalau ada kertas gelenteng, kertas yang ada gitu yang nggak dipakai, itu kita ambil, itu nanti akan menjadi mahar bidadari kita di surga. Ringan kan? Tapi balasannya luar biasa. Makanya pembersih masjid itu, mohon maaf, itu luar biasa pahalanya. Sampai Nabi itu kehilangan. Siapa yang biasa nyapu di masjid kok enggak? Nabi, oh ya Rasulullah qad mata. Ya Rasul sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kok enggak diberitahu saya. Mana kuburannya? Kemudian Rasulullah ditunjukkan kuburannya, Rasul datang, kemudian Rasulullah mendoakan. Pahalanya gede itu orang yang bersih masjid itu. Di dalam kitab Minhajus Sholihin itu ada, termasuk menjadi mahar bidadari surga adalah kalau kita mau menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di masjid. Kemudian satu lagi hadis ini, bab banyaknya amal kebaikan ya. Ananasan qalu ya. Ada sekelompok manusia yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dzahaba ala dusur bil ujur. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya itu. Dia banyak pahalanya orang kaya itu. Katanya sahabat itu begini, yusalluna kama nusalli. Mereka itu bisa sholat seperti yang kita sholat juga. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti yang kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi ya Rasulullah, mereka itu bisa bersedekah dengan hartanya, sementara kita enggak punya. Kemudian awalaysa qad ja'alakum ma tasaddaquna bihi. Kamu juga bisa bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Tasbih itu juga sedekah, wa kullu takbiratin shadaqah. Takbir itu juga sedekah, wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid alhamdulillah itu juga sedekah, wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil juga sedekah, wa'mur bil ma'ruf sedekah, amar ma'ruf juga sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah, wa kullu fi bid'i ahadikum sedekah. Mendatangi istri itu juga sedekah. Jadi hubungan suami istri itu sedekah. Makanya kalau ngajak yuk kita sedekah. Sedekah itu berpahala itu pasti. Atau ayo ibadah. Nah gitu ya. Jadi jangan dikira enggak sedekah itu. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati akhaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajr. Ya Rasulullah, jadi kita mendatangi istri itu dapat pahala. Rasulullah malah bertanya balik. Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'a fi haram akan alaihi wizrun? Bagaimana pendapatmu? Kalau engkau mendatangi yang haram, apakah kamu dapat dosa? Kemudian fakadzalika idza wada'a fil halal wa kana lahu wizrun. Begitu juga kata Rasulullah, kalau kamu mendatangi yang haram dapat dosa, kamu mendatangi yang halal juga dapat pahala. Jadi kalau ngajak, ayo kita cari-cari pahala. Jadi saya kira ini bagian ini ternyata banyak ya jalan kebaikan yang Allah. Tinggal kita saja mau apa enggak. Mudah-mudahan pengajian pagi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan atau melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti daripada takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.